dalam sistem dalam persamaan diferensial. Hari ini pemodelan matematika S1 Undip dengan saya Bu Hana, ya, di mana ini adalah pertemuan kesekian tapi yang pertama dengan saya. Nah, hari ini kita melanjutkan perkuliahan di mana pemodelan matematika itu dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial, ya, persamaan diferensial. Nah, apa yang sudah disampaikan sudah masuk ke contoh klasiknya adalah tentang pegas, begitu ya, dan yang lain-lain. Nah, juga mereview teknik-teknik yang sudah disampaikan, ya. Nah, untuk itu saya share dulu, ya, saya share dulu materi layar screen, ya, di mana tahun lalu juga sudah pernah saya sampaikan. Nah, teman-teman bersiap juga dengan 2 perangkat, ya, atau ya dengan 2 perangkat itu idenya karena yang satu mendengarkan, satu mengerjakan, ya. Ini lebih baik kalau belajar coding seperti itu. Nah, dengan Python. Ada yang sudah pernah dengan Python di sini? Saya, Bu, gitu. Ada enggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang jawab, berarti saya anggap belum pernah ya. Jadi kalau di sekian tahun lalu kami biasanya pakai MATLAB, ya. Kelompok Rohido biasanya pakai GeoGebra misalnya, ya. Atau Maple, maaf, Maple, ya. Nah, ini karena yang berkembang adalah Python, baik di dunia pendidikan maupun industri, maka kita pakai Python, ya. Maka kita pakai Python. Nah, untuk itu ada yang linglung, ada yang minta di admit, ya. Malam Mas Mbak Renata. Oke, kembali ke sini, ya. Jadi kita nanti pakai Python, dan karena dengan berkembangnya AI atau AI, maka kita juga menggunakan AI sebagai media belajar, sebagai buku, ya, maupun sebagai tempat di mana kita mengeksplor coding, ya. Nah, oke, bentar, saya tak ya, udah. Jadi ini nanti idenya kita belajar Python dulu, kemudian kita terapkan kasus yang kita pelajari. Ya, saya berharap begitu kita satu kali pertemuan, teman-teman bisa mengeksplor karena pelajaran yang kita pelajari itu dengan mudah bisa kita telusur dengan AI ataupun dengan materi yang sudah ada dari Prof. Wido, bisa kita kembangkan, ya. Nah, di materi ini, ya, saya menunjukkan persamaan diferensial biasa tingkat 2, ya. Persamaan biasa tingkat 2, karena kemarin beberapa teknik yang sudah diperkenalkan, saya harap itu bisa dimanfaatkan di sini. Yang disebut tingkat 2 itu bagaimana? Siapa ya? Saya tak kenalan dulu. Ada yang mau volunteer dulu? Yang persamaan diferensial tingkat 2 atau tingkat 1 itu yang bagaimana sih? Biar saya nggak ngomong sendiri.
atau orde 1, orde 2. Mbak Saila, persamaan diferensial yang tingkat 1, tingkat 2 itu yang bagaimana? Mbak, biar saya tidak ngomong sendiri. Halo? Tidak jawab? Masa tidak jawab yuk? Mbak Sylvia. All muted. Saya muted all ya? Kok saya muted all sih? You can unmute someone else. Stop presenting. Kok unmute-ku kok nggak mau ya? Kadang-kadang. Ya, silakan. Ada yang mau menuliskan mungkin chatnya? Kok termuted? Ya. Izin menjawab, Prof. Silakan. Silakan Mbak Saila. Persamaan diferensial orde 1 itu tuh persamaan diferensial yang mengandung turunan pertama dari suatu fungsi. Iya. Kalau persamaan diferensial tingkat 2 itu yang mengandung turunan kedua dari fungsi. Ya, jadi persamaan atau diferensial atau turunan kedua dari suatu fungsi itu yang tertinggi. Ada namanya persamaan linier, ya toh, persamaan linier. Ya, sekarang persamaan diferensial tingkat 2. Jadi persamaan yang memuat turunan paling tinggi dalam persamaan itu turunan kedua. Dan sekarang linier, tidak linier, dari mana kita bisa melihatnya? Ada kata kunci ya, ada kata kunci yang perlu kita pahami ya. Linier, tidak linier. Mungkin ya ini yang mengandung turunan kedua terhadap variabel bebas ya. Dan secara umum seperti ini, namanya di persamaan ya, AX plus B sama dengan 0, itu persamaan linier ya, atau AX plus B sama dengan C misalnya ya. Di sini kita bisa melihat kalau yang turunan ya, turunan contohnya ya, contoh yang teman-teman pelajari kemarin adalah tentang pegas dan massa ya. Dan ini di sini saya buatkan link di mana saya tidak perlu membuat sendiri ya. Jadi teman-teman bisa lihat link-link yang untuk mengenali lebih ya vibration dan sana. Ini persamaannya misalnya. Yang persamaan klasik ya yang disebut dengan pegas ya, model dalam vibrating system. Nah, masalah di sini ada kata sistem. Berarti persamaannya tidak hanya satu ya, itu. So, ini mana nih kok nggak jalan? Ya, di sini teman-teman bisa mempelajari ya, ada massa, ada pegas di sini yang untuk vertikal begitu ya. Kemudian kenapa sih hal ini kita pelajari? Karena ini merupakan model-model klasik di mana kita bisa dapatkan solusinya ya, solusinya secara manual. Apa itu kata manual? Yang artinya ya bisa kita bangun solusinya itu dengan teknik-teknik klasik yang sudah diperkenalkan tanpa menggunakan numerical ya.
Jadi ada banyak masalah real yang mengikuti ini, sehingga ini ada penyederhanaan ya yang kita dapat lakukan analisis secara manual tadi, secara tradisional ya. Ada single output, kemudian ada di sana ke arah X ya. X-nya dari mana itu kalau sudah ketemu suatu alat ya, ini harus didefinisikan dulu atau suatu sistem ya, kemudian kita akan menyusun sistem persamaan diferensial persamaan berdiferensial order 2 begitu ya. Mana tadi admit ya, belum. So mana tadi YouTube-nya? Sudah ya, sudah tak join ya. Samban want to join. Kalau saya enggak lihat, bentar. View nih yang telat nih. Udah tak join, apa enggak bisa join ya? Stop presenting sebentar. Apa enggak bisa join ini? Gamit kan enggak ada batasan toh? Harusnya ya, saya belum. Ini Gamit yang kampus. Nah, terputus ya. Semoga sudah join. Ya, view. Sudah saya view. Admitnya mana ini? Admitnya maaf ya. Oke. Semoga sudah. Tidak ada. Nah. Turn on push not now. Your internet unstable, maaf. Samban want to join kok. Saya admitnya kok nggak ada ya? Oh ini. Oh di atas ya ampun, mohon maaf. Nggak biasa banyak, jadinya gelagapan. Oke, saya ulangi ya. Jadi kembali ke materi ya tadi ya, share ya. Nah, tadi di sini teman-teman saya sudah buatkan untuk link yang terkait dengan bagaimana sistem persamaan diferensial yang order 2 yang klasik ya. Bagaimana hal itu terjadi? Ini mata kuliah abad 17. Di mana itu memberikan pengertian kepada kita tentang sistem persamaan diferensial yang klasik. Dan jadi tadi apa itu persamaan diferensial order 2? Persamaan yang memuat turunan tertingginya adalah tingkat 2 atau order 2, turunan kedua ya. Nah, sekarang ada kata contoh sistem, model of vibrating system ya. Ada kata sistem berarti persamaannya lebih dari 1 ya. Nah, ini ada contoh pegas, kemudian ada massa di situ. Maka ketika kita mau mengekspresikan secara matematik, harus ada siapa yang disebut si X, siapa yang disebut namanya, mulai dari sumbu koordinat si X-nya, itu mulai dari sini yaitu perubahan massa, di mana dia turun naik ya, ini kalau vertikal ya. Di situ tidak ada energi yang hilang dari sistem, kemudian tidak ada load eksternal ya. Jadi dia secara bebas mengalami vibrasi yang ke arah
vertikal gitu ya. Nah, di kuliah lalu menurut informasi ada model yang secara apa horizontal. Nah, karena ini menyangkut gerak, hukum apa yang menyangkut gerak gitu ya. Ya, di fisika makanya teman-teman matematika harus belajar tentang gerak ya. Di situ ada hukum yaitu hukum Newton yang kita kenal dengan F sama dengan MA ya. Itu hukum gerak, hukum Newton kedua. Karena ada massa, kemudian ada suatu pergerakan dan di situ ya ada ketika ada pegas yang massanya ditarik ke atas, ada gerakan yang mempunyai kecenderungan untuk kembali ke bawah. Ya, di situ sistem sama diferensialnya ya ada apa tadi ya sudah diberikan tadi bersamanya dan solusinya berbentuk seperti ini. XT sama dengan A sin akar K per MT plus V. Ya, kok bisa ya? Nah, itu teman-teman saya harap sudah belajar, sudah diberi cara bagaimana menyelesaikan ya. Nah, ini contohnya ya. X sama dengan 0, kemudian ada kecepatan mula-mula 0,02 meter per second. Massa 5 kg, kemudian K itu parameter dalam pegas 20 Newton per meter ya. Nah, ada gerakan, maka kemudian ada kecepatan awal ya, yang kemudian XT bisa peroleh A sin 2T. Kok bisa ya? Jadi nanti dicermati sendiri ya. Karena ini videonya berjalan enak sekali ini. Ya, kemudian ada frekuensi, kemudian si A itu amplitudo, kemudian ada omega T plus V, bentuk solusi ya seperti ini. Jadi semula kita tidak tahu fungsinya, betul ya? Tidak tahu fungsinya, terus kita akan cari dengan melihat perubahan gerakan itu dalam sebuah persamaan ya. Nah, kalau di kalkulus ya, ini ya kalau kita ketemu kita biasanya telusur dulu kalkulus itu menyatakan sesuatu dengan mana fungsi suatu gerakan kah itu ya, menyatakan fungsi dalam bentuk fungsi waktu misalnya atau space ya, Y sama dengan fungsi X misalnya begitu ya. Tetapi di sini kita membuat model dalam bentuk melihat perubahan yang terjadi adalah suatu persamaan. Itu bedanya ya. Di mana fungsinya kita cari. Ya, fungsinya yang kita cari. Ya. Nah, ini semoga ini ada iklan dulu ya. Semoga ini bisa dipahami teman-teman ya. Ini bagaimana antara vibrasi dan resonans kalau massa yang berbeda. Kemudian ini apa? Garpu tala ya, garpu tala misalnya. Juga ada suara yang bisa dihasilkan karena vibrasi yang terjadi dengan molekul udara ya. Dan ini persamaan yang dipengaruhi oleh sifat materialnya yaitu Rho tadi misalnya ya, dan ini juga sama ya dengan kasus di sini ya, dianggap ini gerakannya ya decrease in magnitude and eventually. Terus kalau ada yang semakin lama berhenti maka disebut ada efek damping ya, makin lama berhenti. Sehingga ada beberapa perubahan yang terjadi ya. Ya ini contoh seperti ini ya.
meletakkan barang-barang di sini skrup ya. Sehingga ada kasus damping di situ ya. Ya, mungkin kita tidak bisa lakukan ini ya kalau saya ngajar di papan, tapi dengan video ini semoga memberi ilustrasi ya. Ada single damping device ya, yang kemudian ini ya diperjelas dengan gambar yang seperti ini videonya. Ada damping force ya, proportional to the velocity ya. Kok bisa memodelkan gini? Tentu ada perdebatannya bahwa F proporsional dengan kecepatan. Nah, untuk disebut proporsional maka kita menyatakan secara matematik berarti F sama dengan CX dot ya, karena proportional to velocity ya. Biasanya kalau tidak sama dengan itu kita pakai tanda seperti ini ya. F proporsional ke velocity, secara matematik F sama dengan KX dot. Nah, siapa X-nya tadi kita sudah pelajari dari mana X dimulai, tentunya ada sistem koordinatnya yang perlu tuliskan. Nah, ini kita lihat sistem persamaan diferensial order 2 ya. Yang dicari siapa? X-nya. Nah, kemudian digambar ya. Nah, ya kita lihat itu. Under dam ini osilasi yang damping, jadi semakin melemah karena ada kehilangan energi ya. Itu contoh ya. This called over dam, under dam ya. Terus ada lagi yang osilasi tadi sederhana tadi, tidak menurun tapi panjang gelombangnya ya tetap, magnitudenya tetap. Kalau ini ya tingginya berubah ya, makin lama menurun, itu yang kita sebut damping. Nah, ada kata critical. Nah, ini dia makin cepat menurun, over dam ya. Ya, kemudian ada under dam ya, seperti ini. Itu ilustrasinya nanti dicermati, kok bisa sih ya. Ini karena dengan video cepat, dan kemudian itu dikenali dengan karakteristik dari ini ya, parameter yang ada di sistem itu ya. Oke. Nah, ini menarik karena berdasarkan eksperimen ya. Ini X-nya ini ya, perubahan osilasi dari tadi massa yang berubah tadi, kemudian bagaimana tingkat perubahannya ya, eksperimennya ya. Semacam ini, kok bisa ya persamaannya gini. Nah, nanti teman-teman bisa mencermati sendiri ya, menemukan, mungkin ada baiknya juga ini menjadi materi codingnya aja. Oke, enak kok codingnya, nanti 1 menit jadi. Nah ya, ini contoh turbin dan motor, ada rotasi ya di situ. Oke ya, ini aplikasinya ya, menyebabkan ada vibrasi di situ ya. Kita kalau kuliah nggak ada begini, saya nggak bisa nerangin ya. But eccentric masses are sometimes added motors on purpose. Dan ini pun video game control are able to vibrate. Nah, keren yuk ya. Nah, itu contoh aplikasi yang kita jumpai, di mana kenapa kita perlu belajar pemodelan yang klasik seperti ini ya. Gerakannya pasti naik turun. Oh, berarti F0 sin omega F, misal omega T ya, yang itu tadinya 0, tapi ini sekarang ada gaya yang menyebabkan perubahan. Nah, ini solusi yang partikuler adalah solusi yang sama dengan 0. Ini solusi gara-gara ada gaya eksternal yang masuk ke sini ya. Katakan homogen, oke ya, yaitu yang partikuler. Saya lupa, bukan partikuler, yang complementary solution. Kemudian dirubah gara-gara ada F0 sin omega Ft ya. Nah,
Ini mungkin menjadi pertanyaan, kok bisa ya nemu gini? Jadi PR bersama ya. Begitu. Videonya cukup ya ini ya. Oh, masih ada kah? Ya, stop taking a note. Oke, ini adalah iklan. Mohon maaf. Sudah cukup ya. Apa masih ada? Nah, jadi video ini nanti menjadi acuan untuk kok bisa toh jawabannya gitu, terus ya gerakan ini gerakan vertikal dari pegas ya. Oh, nah saya nggak bisa bikin seperti ini, tapi ini materi yang klasik sehingga ahlinya membuat videonya dengan baik ya. Apa sih X perubahannya, terus ada partikulernya yang mana itu digambarkan ya. Zaman saya kuliah dulu belum ada ya. Nah, kenapa bisa punya solusi seperti ini? Jadi PR. Jadi PR. Nggak usah khawatir, nanti kita bisa cermati ya. Nah, jadi PR secara cepat bagaimana itu? Ya, kita akan pelajari for an undam, berarti tadi ada damping itu tadi gelombangnya makin nyusut, yang undam itu yang gimana begitu ya. Ada ya berarti tidak ada menyusut atau bahkan mungkin meledak jebol itu gimana ya. Nah, ini dipelajari gerakannya dan hasilnya seperti ini, kemudian kita mainkan ini. Ya. PR yang kedua kok bisa gambar begini. Ya, itu dengan codingnya, oke. Nanti PR kedua atau setelah mencermati ini, ya. Oh, motor frequency of rotation. Wah, ini sistem natural frekuensi dari mesin 11,8 Hz. Frequency of rotation added to system. Kemudian this is called resonance ya. Very dangerous and need to be assessed carefully. Makanya perlu ada perhitungan secara natural ya. Natural frequency bridge matches the frequency of wind. Ya, ini juga pada maksudnya kalau ada di jembatan ya. Oke. Nah, ini menarik ya untuk melihat bagaimana aplikasi di sistem persamaan diferensial ya. Ya, ini kemudian ternyata MX dot tentang persamaan gelombangnya ya. Ini kalau klasik ya, easy to solve equation, we can obtain a near closed system, a neat closed system ya. Ini kalau tidak ada damping seperti ini ya. Nah, terus akhirnya ada yang berdasarkan tes data kayak gini, jadi nggak cantik-cantik amat gitu ya. Jadi ini berdasarkan tes data, equation of motion. Oke, kalau ada earthquake, random can be predicted ahead of time, misalnya. So, engineer have to use special probabilistic technique untuk membuat respon, ya. Kemudian mendesain struktur terhadap load seismiknya. Kembali ke kasus ini, ada massa dan pegas, ya. Kemudian kita ingin menggambarkan model secara dinamik. Ya, contoh seperti ini ada lantai 1, lantai 2. Keren yuk. Ya. Dengan with 3 degree of freedom. Sehingga ada X1, X2, X3. Ya. Loh, inilah yang pegas yang kita jumpai, makanya kita perlu belajar ada berapa pegas misalnya. Oh, ternyata aplikasinya ini loh. Nah, ya. Contohnya ada sistem persamaan dari demikian ya. Sehingga kita terima dulu ya.
ini modelnya begini ya, kita terima ya. Kok bisa begini begitu ya? Itu yang nanti sambil jalan. Sementara di buku Provido juga ada penjelasannya. Ya, seingat saya belum buka lagi ya, model of vibration 0,90 Hz. Floor 1, floor 2, floor 3. Ya. Lagi kalau 1,91 Hz. Oke, kemudian diaplikasikan ya. Bagaimana supaya nggak nggak jebol sampai berapa sih? Nah, tuh keren ya. Ada model 1, model 2 ya. Nanti Kak, banyaknya degree of freedom increases ya. Nah, ini contohnya untuk menjelaskan tadi ya, milik buku yang di buku tentang vibrasi dan resonan, baik itu untuk massa dan pegas ya. Kemudian ada translasi mass spring system, ada pendulum ya. But I've flashed a short company's video that covers over on nebula. We take a look at how the motion of pendulum ya. Nah, ini kita bisa lihat ya gerakannya ya. Dulu ada jam yang semacam itu ya. Ini adalah para pembuatnya ya tentang di nebula ya. Oke, so itu kira-kira yang kita pelajari ya tentang aplikasi dari sistem persamaan diferensial order 2, dan di sini dijelaskan bagaimana masalah alam ya, itu banyak sekali menyangkut hal itu ya. Dan ini kasus-kasus yang menarik untuk bisa kita terapkan model-model yang kita pelajari tadi ya. Oke, ini cukup yang bagian ini, tapi semoga ini memberi inspirasi ya. Oke, kita akan lihat ya, ini di sini banyak. Jadi pertanyaannya tadi ya, kita koleksi ya hasil pertemuan kita. Mohon maaf, ini ada pertemuan biar enggak ngantuk, ada suara anjing. Kita catat ya hasil pertemuan hari ini. Itu jam berapa? 5 November ya. Jadi ada sistem persamaan diferensial ya. Ada yang homogen dan tidak homogen pada massa pegas ya. Ada massa dan pegas. Terus ini acuannya di sini. Bagian awal dulu yang diperhatikan ya toh. Ini. Nah, sebetulnya ini hasilnya ya. Nah, oke. Ya, hasilnya. Bentar. Nah, awal dulu yang diperhatikan. Kemudian pertanyaannya adalah, ataupun refleksi kita adalah, bagaimana mendapatkan solusi. Nah, ini yang menarik ya, contoh
Caranya gimana nih sekarang? Bagaimana kita belajar cepat dengan adanya AI? Ya, caranya belajar cepat adalah, ini saya masih share kan? Masih ya. Itu tadi ya, mana linknya tadi? Linknya. Open Hybrid. Sebetulnya saya sudah tuliskan di sini kalau nggak salah. Dengan contoh klasik di model Ghana ini ya. Dan fisika persamaannya gerakan osilasi dan gerakan non-osilasi yang ada dampingnya, maju mundur berayun, ya bergerak di sini, xt waktu, cara pengingat saja dapat mencari di internet, ya toh? Ya, sebetulnya ini sudah dituliskan di sini bahwa model tadi ya yang kita jumpai yang klasik itu ini. Oke, osilasi harmonik. Ya, tadi nggak ada dampingnya misalnya begitu ya. Bentuk klasiknya ini K-nya itu adalah sifat elastisitas tadi apa namanya? Spring tadi ya, pegas tadi. Si M adalah massa yang diberikan ya. Terus mengikuti gaya Newton, F sama dengan MA jadinya ini. F-nya apa? Yaitu gerak kinetik pegas sehingga sama dengan Kx ya. Kemudian karena berlawanan ya, berlawanan maka sama dengan min MA yang kemudian ditulis dalam persamaan yang homogen berarti A-nya siapa? Yaitu percepatan ya. Jadi M D2X dt kuadrat plus KX sama dengan 0. Nah, gerakan yang terjadi kalau kita menyelesaikan ini ya, gerakan osilasi seperti kipas angin gitu ya. Terus ada ini gerakan yang bergerak tidak maju mundur tetapi apa? Lebih pada gerakan yang tidak terpengaruh oleh gaya luar ya. Ya kalau kok kipas angin kok gaya luarnya kan kita nekan pertama ya. Sejak itu dinyalakan dia akan berputar ya, pendulum juga begitu ya. Kecuali kalau geraknya kemudian makin lama makin lambat, secara natural kita jumpai, itu kita sebut damping ya. Kemudian XT-nya tadi yang mana gitu ya, nanti sudah ditunjukkan ya. Kemudian teman-teman saya harap sudah belajar namanya metode karakteristik, di mana itu menjadi D2 plus K per MX. Maka kalau kita tulis itu sebagai R akar karakteristik ya, maka kita bisa menulis D2 plus K per MX adalah R kuadrat plus K per M. Ya, R kuadrat plus K per M bisa ditulis R kuadrat plus akar K per M kuadrat sama dengan 0. Yang dicari apa sih? Yang dicari X sebagai fungsi waktu itu bentuknya apa? Nah, ya. Nah, bentuknya apa? Secara natural kita tahu itu bentuk osilasi itu pasti memuat sinus kosinus gitulah ya. Itu intuisi kita menyatakan ya. Nah, secara matematika ini K dan M ini kita tahu. R ini sebagai cara untuk menjelaskan ada akar karakteristik yang perlu kita cari. Ya. Jadi secara klasik seperti itu ya. Ingat bentuk X kuadrat plus A kuadrat sama dengan 0. Yang dicari adalah si R ini. Atau nanti jadinya si X. Maka ini kita tulis. Kalau ini kita secara aljabar. Aljabar kita pernah belajar ya. Oh, X kuadrat plus A kuadrat itu solusinya X-nya adalah min AI atau X sama dengan AI. Jadi secara sama solusi dari ini. Nah, ya. Terus berarti R sama dengan I akar K per M atau minus. Oke. Nah, lagi-lagi kita mempunyai aljabar linear. Ya. Kalau kita punya dua solusi, begitu ya di aljabar linear.
itu kita langsung pakai saja ya. Teorinya dari sononya begitu ya. Kalau kita punya dua solusi, maka kombinasi linearnya juga solusi, gitu ya. Nah, secara klasik pula kita juga belajar, oh, kalau ada bentuk ini, akar karakteristik seperti ini, maka solusinya ya itu X1, solusi pertama adalah E pangkat R1T. Eksponensial bentuk umumnya ya. Yang kedua ER2T. Maka kombinasi keduanya adalah ini. Ini tadi yang saya sebut PR-nya, cara dapat solusinya di mana? Itu ada di sini ya. Terus sehingga kombinasi linear itu apa? Ya berarti C1X1 tambah C2X2 merupakan solusi. Nah, ini agak sedikit ngebut ya, agak sedikit ngebut. Kenapa begitu ya? Dari manualnya ya, dulu kan nggak ada komputer nih, gitu ya idenya gitu. Sehingga para ahli matematika memikirkan solusi yang umum apa ya, dari pengetahuan sebelumnya bentuknya adalah eksponen AT, eksponen BT atau si ABT R1 dan R2, dan kombinasi linearnya pasti solusi. Ini ada hubungannya dengan aljabar linear, sehingga teman-teman sudah belajar aljabar linear, saya harap begitu ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini gitu. Loh Bu, kok tadi kan intuisi natural kita ya, pemodelan tuh gitu ya, bahwa geraknya itu harusnya osilasi nih, ada sinus kosinus nih gitu ya. Kok ini bentuk eksponen? Ingat ya, ternyata tadi eksponennya adalah imajiner ya. Nah, dalam bentuk imajiner ini itu kita tahu hukum Euler ya, lagi-lagi hukum Euler ya. E pangkat I theta adalah cos theta plus I sin theta. E pangkat min I theta adalah cos theta min I sin theta ya. Nah, karena kita berurusan dengan kombinasi, maka tadi kita masukkan. Ya, itu ya. Jadi XT sama dengan C1 cos T akar KM ya. Karena ini positif plus I sin betul ya ini ya, T akar K per M plus C2 cos ya, T akar K per M. Ikutin aja ini hukumnya ya. Jadi ini sebabnya kenapa teman-teman perlu belajar kalkulus, bentuk eksponen seperti ini, contohnya bentuk dari Euler untuk berbagai penyederhanaan ya. Jadi kenapa tadi videonya sudah langsung ada solusinya, berangkatnya dari sini. Kita tinggal menikmati aja. And then yang bagian kosinus kita kelompokkan, dan karena ini ada C1 plus C2 cos, kita beri nama si A, cos T akar K per M. Kemudian ada si I di sini ya, berarti kita C1 I dan C2 min I, berarti I dan C1 min C2 itu adalah B. Karena masih umum, penyelesaian umum ya, kita beri nama seperti itu ya. Kemudian dari persamaan ini kita dapatkan bagian real dari solusi yang berbentuk kosinus. Kenapa diambil bagian real? Ya yang bisa kita lihat, yang digambar itu, ya kan? Dan secara umum gitu ya, di buku-buku bentuk realnya langsung ditulis A cos T akar K per M plus B sin T akar K per M. Bu, kan kita jumpai di sini cuman cos. Nah, supaya bentuknya umum, cos dan sin, kombinasi cos dan sin, gitu aja. Itu kira-kira ya, kita dapat memilih dari yang kemudian mana sih yang benar, karena masih umum, maka pakai syarat awal
Ya, contoh nih, ya bentuk ini, ya ini yang jantungnya ya, secara matematik bisa disederhanakan. Nah, bahwa bisa ditulis dalam A cos omega T plus V daripada panjang begini gitu. Kalau kita daftar nih ya, A cos X plus Y gitu kan ya, berarti A cos X sin Y ditambah gitu kan. Bener ya? Ya, rumus untuk mencermati A cos X plus Y yang di dalam kurung, kalau diperpanjang jadinya apa? Ya, itu kira-kira menjadi seperti ini. Ya, bentuk umumnya. Nah, sehingga kita langsung di mana A itu amplitude solusi, ya, yang merupakan jarak maksimum dari posisi keseimbangan. Kemudian kita berangkat ke fisika. Apa sih makna parameter-parameter itu? Gitu ya maksudnya. Ya, ternyata akar K per M itu punya makna fisis yang kita sebut frekuensi angular. Jadi ketika kita buat solusi itu harus dikembalikan ke bentuk ini ya, bentuk ini harus punya makna fisis, nggak langsung tak selesaikan, selesai gitu ya. Nggak begitu ya kalau di dalam pemodelan. What does it mean in reality ya maknanya. Nah ini jadi V adalah fase awal, omega frekuensi angular yang tergantung dari kondisi awal. Nah, ini saya ada screenshot mengubah bentuk A cos omega T bisa menggunakan identitas trigonometri. Ya, ini saya sendiri, wah ini udah lama ya nggak pernah ngitung-ngitung yang kayak gini ya. Terus tak coba cari begitu ya. Kemudian dari matematika trigonometri ya, anak matematik aja males trigonometri ya. Saya cari mahasiswa untuk ngelesin trigonometri anak SMA. Nggak ada yang maju. Ya, jadi kan kasihan ya. Nah, ini kehebatan anak matematika itu kalau belum selesai kuliah bisa ngelesin ya. Kalau bisa tahu yang khusus-khusus seperti ini ya bisa dapat duit ya kan. Bisa juga untuk terlebih belajar apakah kita memahami yang kita pelajari ya. Ya contoh ini ya A cos omega T plus V kok bisa bentuk yang di atas tadi ya. Dari sononya dari sononya itu bisa disederhanakan toh R cos theta min alfa, di mana R akar A kuadrat plus B kuadrat, kemudian tan alfa sama dengan B per A. Ya. Jadi pada kasus ini A sama dengan A, B sama dengan B, dan theta adalah T akar K per M. Jadi kita perlu mencari R dan alfa dari konstanta A dan B. Nah, masih belum jelas? Iya, aku masih belum jelas gitu ya. Kita rinci lagi jadi bentuk A cos T akar K per M, B sin T K per M menjadi bentuk A cos omega T plus V. Ya, solusi umumnya ini, ya kan? Nah, amplitudo totalnya adalah akar kuadrat dari jumlah kuadrat amplitudo kosinus A dan amplitudo kosinus sinus B ya, di mana R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat ya. Fase awal alfa artan dari perbandingan amplitudo sinus B dan amplitudo kosinus. Jadi alfa adalah arkestan B per A, yaitu tangen alfa yang menghasilkan B per A. Gitu ya idenya. Arkes tangen itu apa sih? Ya, yaitu mencari sudut tan alfa yang rasionya adalah B per A. Langkah 2, menggantikan nilai-nilai R dan alfa dalam solusi umum. XT harusnya gini gitu ya.
Nah, oke, ini saya rinci. Kalau yang tahun lalu nggak tak kasih ya toh. Nah, ini saya rinci. Ini saya lupa dapatnya dari mana. Mungkin dari bukunya Prof. Wido ya, atau dari apa? ChatGPT kah ya. Kita A cos omega T plus V ya, R-nya amplitudo total, omega frekuensi angular sama dengan akar K per M, alfa fase awal, V di sini adalah min alfa. Jadi, semoga teman-teman langsung paham bahwa XT sama dengan R cos omega T plus V. Nah, kemudian disampaikan solusi ini mencerminkan gerakan osilasi benda terikat pada pegas dengan amplitudo R, frekuensi angular omega, fase awalnya V, dihitung berdasarkan kondisi awal dari sistem. Misalnya apa? Posisi awal dan kecepatan awal. Masih ada masalah dengan hal ini? Ada, ya, ada. Ya, terus, ya. Kalau dijabarkan terhadap komponen cos alfa dan sin alfa. Ya, XT-nya tadi R cos T akar KM min alfa. Terus kita pengen ya cos theta min alfa, tetanya ini siapa? T akar K per M. Jadi sama dengan cos theta cos alfa plus sin theta sin alfa ya, dari trigonometri. Ya, kalau kami dulu suruh ngapalin ini cos theta min alfa atau cos x min y jadinya apa ya. Saya harap teman-teman juga belajar. Kita apakah bisa menulis yang panjang seperti ini ya. Oke. Nah, sehingga kita dapat mengikuti ya definisi ini T atau akar K per M omega. Kemudian cos alfa adalah A per R, sin alfa adalah B per R gitu. Maka kita bisa menulis XT-nya sama dengan R cos omega T A per R, betul ya. Sin omega T B per R gitu, supaya nanti menjadi menyederhanakan ya, lebih umum, yaitu di mana seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Kok ini kayaknya panjang lebar saya ngomong ya. Jadi tadi ada gerakan osilasi benda terkait atau terikat pada pegas. Kalau A adalah amplitudo, B adalah fase awal, maka solusinya kan equation-nya harus dalam real gitu ya. Nah, ini bentuknya gini. Tapi dari klasiknya tadi itu ini harusnya ya, dari sononya tadi ya. Dari sononya itu kita kan nulisnya ini. Kok bisa sih jadi persamaan apa fungsi real padahal akar karakteristiknya adalah imajiner gitu ya. Nah, itu saya jabarkan secara panjang lebar di sini. Semoga teman-teman bisa memahami solusi yang sering dikenal bentuknya itu sebetulnya ini bukan eksponen tadi. Kok ada apa lagi tadi? Apa? Frekuensi ya, ada amplitudo gitu ya. Nah, itu ada fase, frekuensi angular, fase awal. Hubungannya apa sih? Itu yang diturunkan di sini. Ya. Saya pengen dapat komentar dulu dari siapa yang ikut ya. Mbak Sabrina kira-kira bisa? Izin menjawab, Ibu komentar gimana? Bisa. Baik, terima kasih. Saya bisa ngikutin. Jadi memang nanti ini saya berikan, teman-teman bisa mencermati. Ini saya masih dalam
Word gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau otak-atik bisa. Nah, tadi adalah yang terkait dengan apa samaan diferensial massa pegas. Kemudian mana tadi ya? Kalau semula tadi ini di flashback lagi ya. Nah ini ya. Tadi solusinya harus dalam bentuk ini, yang berikutnya masih bentuk klasik ya toh. Ya, tentu saja kita juga mempunyai kasus seperti ini. Tingkat 2 homogen, terus bentuk umumnya adalah ini. Ya, solusi bentuk umumnya itu. Kenapa gitu? Tidak perlu ditulis di sini lagi ya, gitu ya. Dari pengetahuan dasar lainnya, kombinasi linearnya adalah CE pangkat RT gitu ya. Nah, menariknya itu di matematik itu gini ya. Dia nebak, terus kalau tak masukkan itu benar gitu loh. Idenya gitu. Jadi ada intuisi nih orang matematik itu. Ada intuisi itu nebak yang khas gitu ya. Yang kita tahu bahwa itu bisa selesai. Nah, itu memang perlu jam terbang ya. Nah, ini orang matematik. Oh, kalau bentuk gini X-nya pasti bentuk eksponen E pangkat T gitu. Nah, secara umum kombinasi linearnya X sama dengan CE RT gitulah. Nah, dimasukkan. Jadi kan perlu benarkah ini solusi, ya dimasukkan. Kalau solusi ya dia harus memenuhi ini gitu ya, A D2 plus BD plus C gitu ya. Ini bentuk klasik yang kita jumpai. Jadi kalau R adalah solusi, maka R diganti dengan sebagai D kuadratnya sebagai R kuadrat. Lagi-lagi kita kenal ini persamaan kuadrat ini, ya kan? Yang dimana punya solusi real berbeda atau real sama atau kompleks. Ya, si R ini. Nah, karena punya akar 2, maka berarti solusi umumnya adalah kombinasi linear dari eksponen yang akarnya R1 dan R2 ini, maaf ini harusnya R1. Oh, apa ini? Ini sama enggak? Ya betul ya. 3, ya ini R1. Gitu ya. Nah, silahkan dieksplor bagaimana solusi untuk 3 macam solusi di atas ya. Kalau real, 2 solusi real kita ganti R1 R2 dengan 2 nilai real itu. Kalau sama biasa ditulis si R1 sama dengan R2 gitu ya. Ya, bisa diuji persamaan 29, dimasukkan ke soal tadi pasti dipenuhi. Itu. Ini kenapa kok seperti itu? Ya, ingat ya bahwa zaman dulu nggak ada komputer, sehingga orang matematik membangun solusi dengan alur pikirnya untuk mengenerate solusi ini itu gimana gitu ya. Cuman kita tadi sudah belajar dari video tadi bahwa ada di sini ya yang menyebab gerakan ini bukan terus nol gini ya, ada si F tadi ya, faktor eksternal yang menyebabkan ada solusi yang ada damping, over damping, critical damping misalnya begitu, yang kemudian cermati. Jadi ini mathematically untuk mendapatkan insight yang secara matematik sudah dibangun ya, bisa diuji ya. Kalau masukkan maka pasti terpenuhi, percayalah ya. Ya, jadi ini berarti harus diturunkan kedua, kalikan A ditambah B kali turunan pertama ditambah C CX terus dan seterusnya pasti ketemu 0 gitu misalnya ya. So tadi kita juga lihat gerak bandul tadi ya, bandul sederhana. Ada sedikit kecil tetanya ya, bergerak dari tiang osilasinya, kemudian ada pengaruh gravitasi, kemudian ada panjang bandulnya. Maka inilah
bentuk bandul sederhana. Yang menarik adalah ini sudah tidak linier lagi. Kalau yang pertama kita lihat D2 theta per dt kuadrat ya, plus K theta atau D2X per dt kuadrat plus KX sama dengan 0. Sekarang udah berubah, si X itu adalah di sini sin X atau di sini dalam theta variabel dependennya. Ya. Nah, di mana ini menjadi tidak linier yang homogen. Ya. Kita tidak bisa menyatakan theta langsung seperti tadi. Kita duga nih, theta berbentuk tadi A cos omega T berarti theta T, ya, theta T yaitu perubahan sudut ya. Berarti ini theta ini menyangkut dengan osilasi pendulum tadi, theta sebagai fungsi atau sudut perubahan terhadap waktu ya. Theta T sama dengan A cos omega T ditambah B sin omega T, enggak gitu ya. Ya, jadi perlu dicermati gimana caranya. Ya toh. G percepatan gravitasi panjang theta sudut ya, orde 2 gerakan osilasi harmonik sederhana dalam waktu berubah seiring waktu saat bandul berayun ya. Jadi non-linier, namun solusinya dapat ditemukan dengan metode numerik atau pendekatan aproksimasi tergantung pada kasus spesifik. Tadi semoga di video ada tulisan cara mendapatkan solusinya. Kita di sini belajar tentang berbagai macam dulu ya, persamaan diferensial tingkat 2 ya, dan linier dan koefisien konstan ya. Bisa terjadi di sini kalau kasus tadi adalah gayanya konstan gitu ya. Gayanya konstan. Perhatikan bahwa menyelesaikan memerlukan dua kondisi ya, karena Y fungsi X ya, misalnya nih Y-nya fungsi X bukan fungsi waktu, boleh mau diganti waktu. Masa lampau nggak ada komputer ya, sehingga perlu ada cara manual ya. Hebatnya itu saya sebutkan, hebatnya cara manual yang ditemukan diperoleh diantaranya pakai variasi parameter ya. Tadi ada penyelesaian partikulir dan penyelesaian komplementer ya tadi itu ya. Ya. Nah, itu untuk penyelesaian homogen yaitu tadi yang sebelah kanan 0, penyelesaian partikulir yang sebelah kanan tidak 0. Kita bisa cari di atas tadi. Nah, saya katakan penyelesaian khusus itu perlu cara cerdas untuk milih yang tidak banyak dibahas di sini. Saya nulisnya gitu ya. Intinya bentuk penyelesaian khusus mengikuti bentuk ruas kanan. Ini karena variasi parameter. Jika bentuk konstan, maka bentuk umum penyelesaian khusus juga konstan. Sebaliknya, lanjutnya diperoleh masukkan solusi dalam soal dan maka koefisien tidak diketahui akan diperoleh. Kita tidak bahas di sini panjang lebar, silakan menggunakan pustaka lain untuk dapat memahami pernyataan di atas. Ya, ini kuliah, satu mata kuliah zaman bahula itu ini ya, mata kuliah persamaan diferensial biasa gitu. Nah, ini ada teknik-tekniknya dipelajari gitu. Tapi idenya itu tadi ya, dipelajari kenapa? Karena dulu nggak ada komputer gitu. Oke, nah cara klasik yang saya batasi ya, itu adalah cara faktor integral, kemudian cara menulis persamaan diferensial sistem persamaan diferensial tingkat 1, metode transformasi Laplace, cara metode numerik ya. Sekarang tak bebasnya itu Y fungsi X yang ya, sebagai fungsi X, Y sebagai fungsi X yang dicari. Contohnya ini ya. Tapi tadi kita ada X dan T ya. Nah, ini Y dan X misal gitu
Ya, oke, misalnya seperti ini. Ya, kalau mungkin PDB tak mungkin tingkat 2 dengan koefisien konstan. Ya, dengan faktor integral, semoga teman-teman juga pernah belajar. Ya, apa tadi? D-nya, D besar, kita untuk notasi D per X, ya tadi, sehingga ini menjadi epsilon D min 1Y sama dengan 1, sehingga persamaan karakteristiknya, akarnya kalau tadi kita pakai R, di sini pakai M, ya, menyesuaikan aja ya. Saya enggak ganti karena biasanya saya pakai R ini kan. Terus ketemu nih, ya kan, ini persamaan kuadrat nih. Maka rumus ABC ketemunya ini, ya toh? Jadi kita belajar masukkan kalau faktor integral gimana sih? Oh, ini kita anggap kalau M1 sama dengan M1 adalah akar, M2 adalah akar, maka D min M1 kali D min M2Y itu di sini sama dengan solusi homogen, gitu ya, sama dengan 0, yang tidak homogen berarti sama dengan 1. Ingat ya, bahwa bentuk AX kuadrat plus BX plus C bisa ditulis X min X1, X min X2. Gitu idenya. Ya. Oke. Nah, X1, X2 adalah akar, maka dari AX kuadrat plus BX. Hal inilah yang digunakan. Ya. Nah, sebut U sama dengan D min M2Y, maka D min M1 sama dengan U. Ya, tadi atau DU plus min M1U sama dengan 1. Nah, dengan faktor integral gimana? Nah, AM perhatikan nih. Si U-nya, nah ini loh. D min M2Y itu U. Nih. D min M1 kali U berarti sama dengan 1. Oke? Jadi supaya terlihat ini cuma dalam bentuk persamaan diferensial orde 1. Seolah begitu, karena D-nya itu yang memuat turunan ya. Nah, faktor integral bilang apa? Oh, ini saya sebutkan. Pada bab 1, wah, buku yang mana itu ya? Nanti saya kasih ya. Silahkan diulang di sini detailnya sehingga diperoleh. Wah, gitu. Faktor integralnya UX sama dengan min 1 M1 plus C1 EM1 ya. Sebentar. Ini apa toh? Kok atau ini kok ada Q tadi apa nih? Kok bisa tiba-tiba atau Q1? Bagaimana solusi? Ya, bab 1 itu yang mana? Maksud saya ingin tunjukkan ya, teman-teman. Bukunya itu buku saya ya. Saya carikan dulu ya. Pemodelan Matematika Undip. Nah, ini yang zaman lampau. Nah, ini banyak tugas nih punya teman-teman nih. Referensi sebentar ya. Tugas PPA, tugas 2, tugas 1. Bentar, pertemuan pertama ini mungkin ya. Nah, ini referensi buku ya. Nah, ini buku saya. Ini buku Prof. Ito ya. Yang buku Prof. Ito sudah ya, Gilang. Mas Gilang? Iya, Bu. Sudah pernah dikasih bukunya Prof. Ito untuk teman-teman? Sudah. Ya, baik. Yang dari saya belum? Belum, Bro. Ya, jadi ini teman-teman saya beri. Di mana di situ menghubungkan antara kalkulus dengan ini ya, yang ini ya.
Tuh, ini punya saya udah 2016, ternyata sudah 9 tahun yang lalu. Tentunya ada beberapa mungkin salah ketik dan seterusnya ya, 2016. Begitu, ini udah 9 tahun yang lalu ya. Saya sudah update sebetulnya. Nah, ini persamaan diferensial yang apa namanya ya, saya ringkas gitu. Yang sering muncul dalam aplikasi itu apa sih? Faktor integral, terus studi stabilitas. Nanti teman-teman belajar itu juga ya. Kenapa belajar? Kemudian ada sistem persamaan diferensial untuk diagonalisasi. Nah, itu gimana? Dalam olimpiade yang sering muncul sistem persamaan diferensial ya, yang orde besar begitu, maksudnya matriksnya besar gitu ya. Nanti dibikin matriks kalau itu yang linier, yang tak linier. Kemudian ini ada contoh pemodelannya begitu ya. Yang dipunyanya Prof itu juga sudah ada, di saya juga ada begitu. Ya, nanti teman-teman dalam perkembangan juga saya minta untuk kita lihatlah situasinya ya. Apakah perlu melakukan pemodelan? Kalau teman-teman yang sekian tahun lalu itu model untuk COVID-19 ya. Nah, saya belum mendesain untuk teman-teman yang sekarang bagaimana. Saya orangnya suka bosan ya, jadi artinya kok itu terus ya, misalnya kok COVID terus ya, kok pakai buku ini terus ya, adakah yang lain yang baru? Nah, terus saya kasih video, tapi prinsip matematikanya sama ya. Sebentar, tadi saya akan menyampaikan apa? Link tentang bukunya. Ini belum jalan ya. Udah, nanti ini saya. Oke ya, ini kenapa tadi ya ada orde 2, orde 3, terus faktor integral itu datangnya dari mana, atau pemisahan variabel dulu ya. Kemudian kalau di kalkulus itu kita pakai apa? Menjelaskan sesuatu dengan fungsi, ya kan? Terus di persamaan diferensial menjelaskan sesuatu dengan persamaan diferensial. Mencari fungsi yang solusinya diperoleh dalam bentuk yang kita kenali. Misal seperti ini. Ya, lewat melihat perubahan dalam model. Perubahan dari fungsi itu. Kita nggak tahu fungsinya, tapi kita cari fungsinya karena yang kita tahu adalah kecepatannya, kemudian hukum-hukum yang berlaku gitu ya. Ada setingkat lebih tinggi dari kalkulus. Jadi kita mencari fungsi yang bisa menjelaskan fenomena yang kita lihat lewat perubahan yang terjadi dari fungsi yang kita cari gitu ya. Itu diferensial begitu ya. Sehingga kalau teman-teman suka ya ini ada yang persamaan logistik, kemudian pemisahan variabelnya bagaimana ya, karena ini didesain untuk teman-teman di aras Indonesia Timur, maka penurunannya waktu itu saya jentreng pelan-pelan. Nah, yaitu yang mungkin yang tadinya nggak kenal di persamaan diferensial dan kalkulus, apa hubungannya, terus apakah bisa digunakan metode pemisahan variabel atau tidak, apakah bisa dengan faktor integral atau tidak, begitu. Harus bagaimana dulu bentuknya. Ingat ketika kita dengan matematika ya, itu metode itu dikembangkan dengan aturan umum ya, bahwa persamaannya harus dinyatakan dalam bentuk yang umum. Misal nih ya, misal gimana sih caranya ngomong ya? Oh, kalau pemisahan variabel ya, ini persamaan diferensialnya harus dibentuk seperti ini. Misalnya ada dP per dt fp gt. Berarti kalau pemisahan variabel harus tulis begini. Gitu kira-kira maksud saya.
Begitu juga dengan faktor integral. Ya. Oh, faktor integral itu persamaan diferensialnya harus ditulis dalam bentuk ini, ya, seperti ini misalnya. A Y aksen plus, ya, ini T kuadrat Y aksen plus TY sama dengan 1. Apakah memenuhi bentuk faktor integral? Ya, nah itu harus, ini pemisahan variabel ya tadi ya, yang bagian ini ya harus memenuhi tata tulisnya terlebih dahulu. Ya, ini contohnya. Ya, faktor integral. Kalau kita paksa, kenapa ada muncul ini? Karena dengan metode pemisahan variabel nggak bisa. Maka perlu ada metode lain yang lebih umum, lebih lengkap. Ya, harus dibentuk seperti ini ya. Kalau dibentuk dipaksakan satu variabel saja atau tiap ruas kiri itu satu variabel saja, di sini juga begitu, dalam itu nggak bisa ya, tidak dapat, sehingga perlu dikembangkan cara lagi yang lebih umum, yaitu si faktor integral itu ditemukan dengan menuliskan, oh ini loh persamaannya harus tulis DU per DT sama dengan PTU sama dengan QT, gitu bentuk umumnya ya. Bisa dicermati. Jadi kenapa kok ketemu metode yang macam-macam? Ingat ya, dulu belum ada komputer, belum ada apa namanya untuk menyelesaikan ya, sehingga dibangunlah metode-metode ini dari penalaran penemunya, ya toh. Variabel bebasnya T, tak bebasnya U. Jadi kita perlu mencari UT di sini. Ya, kalau bagi mahasiswa yang lain untuk mencari variabel bebas mana, tak bebas mana untuk kasus ini, ya itu kadang bingung, sehingga yang dicari apa nggak tahu, ya jadi perlu didefinisikan dulu. Yang dicari adalah si U sebagai fungsi T untuk persamaan ini, ya. Si PT dan QT itu input, ada diketahui. Terus koefisien DU per DT harus 1. Di sini harus 1. Kalau nggak 1 harus dibuat 1. Nah, gitu contohnya. Ya. Misal seperti ini, T kuadrat Y aksen plus TY sama dengan 1. Y aksen itu DY per DT. Sehingga ini harus dibuat, T kuadratnya harus dibawa ke bagi, berarti di sana harus 1, berarti dikali seperti kuadrat. Ya, karena koefisien DY per DT belum 1. Nah, ini contoh begitu ya. Nah, setelah itu maka kita bisa tulis PT sama dengan seperti, QT seperti kuadrat. Oke, maka kita pakai standar metode faktor integral. Gimana itu menyelesaikan faktor integral? Oh, sudah ditulis ya faktor integral. Ini yang tebakannya. Ada faktor integral, yaitu eksponen integral PT dt. Nah, ingat tadi pas pertemuan pertama, jam pertama tadi. Kalau ada persamaan diferensial linear, ya, salah satu solusi yang kita duga eksponen AT misalnya gitu, atau eksponen RT, R-nya yang dicari. Sehingga si penemu metode ini gimana kalau bentuknya juga eksponen gitu, itu ya, ternyata jadi loh. Nah, ini kita perlu memikirkan kok dia bisa seperti ini ya, gitu ya. Pinter ya. Someone wants to join, no, it's already late. Mana joinnya? Mana? Nggak ketemu. Ya, nggak bisa aku. Harus tutup dulu sharingnya ya, untuk bisa join ya. Ya.
Oke. Nah, yang menarik tadi nih, yang menarik adalah kok bisa sih si penemunya bentuknya gini ya, itu saya sendiri nggak ngerti nih, ya toh. Tapi singkat ceritanya dia memperumum, ya tadinya E pangkat RT, sekarang E pangkat integral dari PT, DT. Yang kita kalikan, kalau ini sebagai faktor integral, kemudian selesaikan, ya, dengan mengintegralkan. Masa sih kok bisa? Itu yang menarik. Contoh, saya harus someone wants to join the call. Bentar ya, Pak. Ini gimana nih? Saya nih view dulu, terus admit all. Halo admit. Ya, admit all. Maaf ini. Ya. Oke, sudah. Kok enggak mau ya? Atau stop presenting baru mau? Admit all. Dah ya. 40. Dari 50, 40. Jadi 80% joining the class ya. Oke, kembali ke sini tadi. Ya, menarik ya. Jadi teman matematik itu mempelajari ya faktor integral. Ya, contoh ini di buku yang ini tadi. Ya. Ya. Contohnya begini, D per dt, terus ditulis PT-nya adalah seperti tadi, GT-nya separuh kuadrat, integralnya adalah E pangkat integral seperti dt, dicari, maka kita bisa tahu bahwa bentuk ini adalah ln T plus C1. Ya, jadi eksponennya integral ini seperti dt, yaitu E ln T plus C1, dari matematika E ln T kali E C1, sehingga merupakan K1 E pangkat ln T, K-nya adalah E pangkat C1, sehingga K1T. Nah, kemudian selanjutnya digunakan K1-nya 1. Kok bisa, Bu? Nah, masih bebas, tak pilih 1, gitu ya. Ya, terus kalikan kedua ruas dengan faktor integral, maka kita peroleh ini. Ya. Kita peroleh itu. Ini bisa gabungkan ya telusi orang dalam panggilan. Izinkan semua orang. Udah. Soalnya kok bentuk tampilannya agak beda sih. Ya toh. Ini udah. Semoga udah teradmit ya. Pakai HP ini saya ngadmitnya kok bingung saya. Oke. Ya. Terus integral kedua ruas. Ya, idenya ini, jantungnya di sini. Kan kita tahu bahwa solusinya harusnya Y sama dengan YT. Maka T dy per dt plus Y itu dalam bentuk D sesuatu T. Nah, gitu ya. Kita cari yang harus termuat dalam tanda kurung, akan tapi tidak merubah makna. Nah, singkat ceritanya yang tanda kurung itu ternyata adalah TY gitu ya. Dari T dy per dt plus Y. Nah, ini zaman bahula kami belajar agak banyak ini untuk gini ya. Karena setelah kita masukkan, jadi bentuk T dy per dt plus Y itu bisa menjadi dalam bentuk TY karena disubstitusikan D per dt itu Y dt per dt tambah T dy per dt. Ya, dt per dt 1 sehingga Y 1 tambah T dy per dt. So, sehingga kita peroleh 115 jadi ini. Dy per dt sama dengan integral apa? Seperti dt ruas kanan, ruas kiri, dan kanan diperoleh ini. Ty, mana itu Ty plus C1 sama dengan integral seperti dt ln T plus C2
TY sama dengan ln T plus K, K-nya C2 min C1. Semoga bisa dipahami ya. Nah, itu jantungnya faktor integral. Jadi Y sama dengan ln T, ya, Y sama dengan, ini TY sama dengan ln T plus K, berarti Y sama dengan ln T per T plus K per T. Nah, nilai awalnya YT, T-nya 1 adalah 2, maka K diperoleh adalah 2 jawabannya. Sehingga penyelesaian memenuhi nilai awal ini. Ya, Y sama dengan ln T per T plus 2 per T, atau TY sama dengan ln T plus 2. Sampai di sini, itu kemudian buku ini bicara dengan MATLAB karena saya membuatnya 9 tahun yang lalu dengan MATLAB. Ya, oke. Nah, kembali ke ini tentang faktor integral ya, kalau ingin paham sekali saja. Kemudian di bawah-bawahnya ada latihan menggambar dengan MATLAB ya. Nah, di sini kita akan belajar sedikit dengan ini tentang faktor integral itu gimana sih caranya ya, ini agar tampilan solusi harus pantas, good looking, skala horizontal, vertikal ya, contohnya seperti ini. Ini contoh ya, ini agak good looking gitu ya. Oke, ini kemudian kita pakai software lain yang dulu ya, solusi-solusi kalau ada berbagai ini. Ya, kita nggak akan pakai ke sana, tapi teorinya mungkin bisa digunakan. Kembali ke buku ini tadi ya, ini saya nggak akan detail karena mungkin teman-teman akan bosan mendengarkan mengikuti ya, sehingga di waktu yang terakhir ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan atau menggunakan coding untuk membantu kita setelah punya solusi, kita gambar kah, kita cermati supaya bisa memahami tadi ya, dengan video tadi ada proses fisis yang terjadi bisa dicermati kalau ada perubahan parameter, ada damping, overdamping, critical damping gitu ya misal. Nah, ini ada soal klasik ya, ini ya, fungsi konstan. Nah, ini ada contoh soal fungsi polinomial. Oke, fungsi kosinus, fungsi eksponen. Python untuk gambar solusi ya. Di sini petunjuk awalnya. Oh, ini saya masih kegiatan 6 November 2000, ini 2023, ini kita 5 November. Carilah 5 soal pada soal persamaan fisika tingkat 2 dengan koefisien konstan tidak mungkin. Soal jawab, gambarkan ya. Bagaimana Anda mengetahui pembahasan soal jawabnya ini ya. Solusi terdiri dari itu udah dibahas no. Tuh ya, fungsi eksponen jadinya seperti ini, ada yang tidak masuk. Tadi kita bahas. Ada yang mau bergabung nih jam segini? Oh, saya tidak bisa admit kalau tidak stop presenting kayaknya. Admit all. Dah. Admitnya malam-malam ya. Sama ya kayak saya mungkin tertidur. Admit all. Waiting to be admitted. Ezra. Erza. Ya. Apa lagi? Ini Gali, Lina, Prianda, Rama. Banyak saya nggak hafal ya. Semoga nanti kalau ketemu di lain tempat bisa kenal ya. Jangan sungkan-sungkan untuk manggil pernah kuliah gitu ya. Oke, kembali ke sini tadi ya. Saya
Bagaimana saya mendapatkan itu soal-soal tadi ya? Itu pakai ChatGPT, pakai codingnya ini di sini ya. Ada persamaan ya. Terus di sini ada 2.2 kasus pegas horizontal, kasus pegas vertikal, kasus pendulum. Belum saya bahas. Nah, teman-teman bisa mengeksplor sendiri sebagai refleksi kegiatan ini terkait dengan hal ini, bisa lewat video, bisa lewat apa ya, ini contoh-contoh yang ada ya, fungsi-fungsinya, solusinya begini, fungsi eksponen, fungsi sinus, fungsi kosinus ya, apa soal klasiknya ini. Nah, kalau kita lihat nih ya, misalnya ya, ini kalau dengan teman-teman kalau pakai ChatGPT kan nggak boleh kah? Nanti kan kalau kita melatih diri sendiri kan nggak pakai apa namanya ChatGPT kan gitu. Jangan tergantung saja tapi bisa memahami. Contoh, misal ini ya. Nah, di ChatGPT sendiri sebetulnya itu ada apa coding juga. Nah, untuk sementara misal kita pakai ChatGPT kan tidak perlu diajarin ya, tetapi bisa membantu untuk kita belajar cepat ya. Contoh ini. Tidak mau muncul. Aku kan udah ya, ini toh contoh ini ya. Berikut adalah bentuk soal-soal yang diberikan. Tadi ya kita belajar apa refleksinya kita. Persamaan diferensial orde 2 ya. Di mana yang ruas kanan itu tidak homogen. Ya, tadi kalau dari aplikasi adalah gaya tadi ya, misalnya si F tadi kan F0 sin omega T misal begitu. Nah, di matematika kemudian di generate kalau ruas kanan itu konstan gimana sih? Kalau ruas kanan polinomial bagaimana sih? Kalau kosinus gimana, sinus gimana, eksponen gimana, atau bahkan variasi dari itu. Ya. Nah, ini karena untuk mengenerate metode tersebut secara umum, makanya dibuatlah fungsi-fungsi klasik di ruas kanan gitu. Sedangkan yang ruas kiri itu kita tahu kalau ini adalah persamaan diferensial linier orde 2 ya. Nggak ada tuh yang sin y gitu ya, nggak ada di sini. Ya, semua koefisiennya di dalam diferensial atau persamaan itu konstan semua. Oke? Itu yang disebut linear dalam hal ini. Ya. So mau cari jawabannya gitu ya. Nah, buatlah jawaban nomor 1. Enak ya. Dengan detail tuh boleh ya, boleh belajar di sini. Yang ingin kita pelajari adalah bagaimana menggambar solusi untuk ini ya bisa. Ya. Manakah? Tara des. User meminta solusi selama berpikir selama 14 menit 14 detik. Harusnya bisa ya ini ya teman-teman ya, kira-kira siapa nih? Cuman ngomong bisa dulu ya. Ardila bisa nggak? Biar aku Ardita. Sebelum diberi jawabannya.
Kira-kira bisa nggak? Kalau sebelah kanannya konstan. Width. Khadijah. Halo, Khadijah. Ya, ini konstan di sini kita selesaikan langkah demi langkah, ya toh? Enak toh nih? Ya, bentuk karakteristik. Oh, ini akarnya kembar sehingga solusi homogennya ini, ya kan? Oh, ini fungsi dalam apa sih? X ya? Oh iya, aksennya dalam X ya, aksennya dalam X. Dia jawabnya dalam X. Ya, sehingga akar kalau kembar ini solusi umum homogen adalah C1 plus C2 X eksponen 2 gitu ya. Duanya dari hasil akar ini R kuadrat min 4R plus 4 ternyata difaktorkan bisa begini. Cari solusi partikuler karena titik kanan 9 maka ruas kanan haruslah konstan. Nah, yang kemudian diturunkan YP aksen 0, YP double aksen 0, masukkan ke persamaannya, mana itu? Y double aksen min 4 Y aksen plus 4Y, kemudian samakan ruas kiri ruas kanan. Nah itu 4A sama dengan 9, itu cara namanya variasi parameter ya. Catatan ansat konstan valid karena 9 bukan solusi homogen yang ya akar 0 tidak merupakan akar karakteristik di sini ya. Solusi umumnya menjadi ini. Terus dicek bener nggak nih? Oh ya toh, ya aksen itu, Y2 itu kan, Y double aksen turunkan, tuh cocok persamaan memenuhi. Itu ya. And then the other problem also. So mainannya teman-teman adalah mendapatkan solusi ini dan menggambar ya, menggambar. Nanti saya nggak perlu tanya ya toh, sekarang gambarkan solusi ini ya. Apa tadi itu ya, persamaan diferensial. Nah, caranya 943 jamnya sudah kita pakai Colab. Nah, Colab itu di mana teman-teman? Itu ada di drive-nya teman-teman, itu diharapkan nanti sudah punya ini. Saya kerja di drive saya ya, pemodelan mat undip, pemut mat dengan undip. Terus ya, ini contoh nih dengan pendulu. Ini ada yang berbentuk CO di sini. Ya, jadi kita di drive itu kita harus sudah punya ini Google Collaboratory. Kalau belum punya nanti bisa dipasang ya, tanya ya sama Mbak Google atau ChatGPT gimana masang Google Collaboratory ke Google Drive kita. Nah, jadi ini nanti ketemu, inilah tempat di mana kita melakukan tulisan codingnya. Tidak perlu menginstal bahasa pemrogramannya karena sudah ada di situ ya. Oke, nah menariknya sekarang di dalamnya ini ada generate with AI ya. Jadi kita bisa nih minta nih ya, tuliskan. Nah, ini sementara contoh ya kan. Contoh persamaan diferensial tadi ya, orde 2 dengan koefisien konstan. Misal gitu ya. Itu boleh karena ada AI di situ. Nah, baru kemudian kita minta diselesaikan ya. Kemudian kita minta digambarkan. Oke, accept and run. Ya. Enak ya. Jadi ini kalau yang lalu saya pakai ChatGPT tapi sekarang di sini sudah ada. Nah,
Persamaan diferensialnya, dia bentuk umumnya adalah ini. A, Y aksen X plus B, Y aksen plus CX sama dengan fx, ABC konstan. Contoh spesifik, ruas kanan sin X dalam notasi Python. Ini ditulis X, simbol X, Y-nya function. Terus definisinya 2Y aksen. Ruas kanannya bukan konstan. Ya, kalau minta konstan nanti kita tulis yang kita mau butuh yang konstan. Ya. Tampilkan persamaan terus ini di running, caranya running ini. Nah, dan hasilnya kita lihat nih. Ya ini. Nulis persamaan diferensialnya ini. Nah, terus saya mau nih code ya. Saya pengennya yang lain. Ya toh. Pengennya yang mana tadi? Punyanya teman-teman tadi. Ya, anggaplah tadi generate. Kita copy aja ya ini ya. Semoga nih, Y aksen min 4Y aksen plus 4Y sama dengan 9. Y aksen min 4Y plus 4Y sama dengan 9. Selesaikan. Ini tadi generate, saya klik generate ya. Kalau langsung di code enggak, ya toh. Bentar. Oh, mana tuh? Saya pengennya nanti dulu. Ya ini. Ya. Selesaikan. Y double aksen. Gitu kan. Ini mau dalam T aja. Plus 4Y T plus tadi apa? Plus 4Y aksen ding ya. 4Y aksen T plus 4YT sama dengan 9. Tarat. Nah, ini masih belum coding ya. Ini hanya cara matematika ditempel di situ. Accept and run. Di sel yang Anda pilih. Nah, enak tuh. Nah, ya dia pakai simbolik. Bukan pakai numerik ya. Nah, ini tadi udah ketemu loh. Nah, terus tadi caranya gimana? Kalau kita mau minta caranya dia akan bahas. Tunjukkan caranya. Nah, sekarang kita pengen gambarkan solusi. Gambarkan solusi dengan memberi contoh kondisi awal sehingga ya ada C1, C2 itu masih bebas. C1 dan C2 punya nilai tertentu. Itu ya misalnya. Gambarkan solusi contoh kondisi awal. Ya, jadi kondisi awalnya harus ada atau karena itu turunan kedua, maka harus ada Y pada saat T0 maupun Y aksen pada saat T0. Misalnya begitu. Ya. Maka dia kasih contoh. Contohnya apa? Oh, dia error nih ya kan. Errornya dia karena tidak menulis kondisi awalnya ini Y0-nya 1 ya, derivatif ini. Terus nggak usah khawatir nih ada explain error, nanti terus dia akan memberi saran. Nah, memberi saran bagaimana itu diselesaikan. Yang pertama kenapa salah, begitu ya. Terus yang bikin salah bukan kita gitu ya. Nah ini error muncul type error unsupported type bla 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 untuk memperbaiki mengakses sisi kanan right hand side sebelum merakit. Saya akan modifasi menggunakan pada objek solusi. Oke, accept and run. Enak. Kalau enggak ya kita ketik dengan cara kita sendiri, kita perbaiki case-nya. Oke, so sudah jadikah? Apakah betul ya? Tadi contoh kondisi awal, ini nilai, terus masukkan nilai ya. Terus itu digambar. Udah accept and run ternyata tadi ya. Udah jadi, yoi. Nah, ini. Ya. Ini saya geser dulu nih. Nah, perhatikan nih.
Udah digambar dengan cantik ini solusinya. Nah, ya. Terus kok nilai konstantanya kok bisa min 5/4, C2-nya min 5/2, ya toh? Nah, kalau pengen tahu kenapa kok bisa itu, gimana caranya? Ya kan, boleh lewat sini saja, ya. Code berikan cara mendapatkan solusi tadi sehingga C1 dan C2 diperoleh, ya, maksudnya tuliskan detail. Nah, enak ya, jadi ini bisa dilakukan di ChatGPT, bisa dilakukan di codingnya, begitu ya. Jadi ini kita tulis ini sebagai, ini nama program kita sebut sebagai latihan 1 ya. Accept and run. Nah, dia akan menulis matematikanya. Enaknya. Oh ya. Solusi kondisi awal Y0 gini. Ya, terus langsung lempar ke saya. Saya udah ketemu Bu jawabannya, Bu. Nah, ya. So, enaknya cara mendapatkan ya Y0-nya. Jadi ini solusi awalnya artinya Y saat 0 itu 1, pada awal berikutnya kecepatan awalnya 0 ya. Untuk mendapatkan ini substitusi ke dalam solusi umum, ganti T dengan 0, bla 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 bla. Nanti terus jawab ke saya langsung kasih lempar, tinggal kasih linknya gitu. Asal, ya ini yang perlu dihati-hati. Teman-teman kalau diminta Provido sama Bu dosen yang lain ya misalnya, kok bisa begini toh? Ya, inilah caranya. Kalian bisa mencermati ya. Oke. So, what next? Apa refleksi dari kegiatan kali ini? Sampai ketemu C1, C2. Nah, tadi ya kami mencoba ada soal yang lain ini ya. Ada buku, terus ada jawabannya, terus saya tanyakan ke ChatGPT, ternyata antara jawaban buku dengan jawaban yang diberi ChatGPT berbeda, dan kita tidak bisa mendeteksi dengan mudah. Oleh karena itu, teman-teman perlu aware, perlu hati-hati bagaimana mendapatkan ini. Ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan yaitu refleksi ya, bagaimana mendapatkan solusi. Aduh. Ya, tadi dari video solusi, kemudian dari cara mendapatkan solusi dan gambar untuk berbagai soal pada diktat. Silahkan gunakan Colab baik untuk solusi manual, artinya analitik, maupun drawing, gambar, ya, seperti tadi, ya. Itu menjadi mainan teman-teman, terus nanti bisa dikumpulkan dan sementara dikerjakan dulu. Teman-teman bisa sharing dan kerjakan sebanyak mungkin sendiri. Nanti terus hasil pertemuan dalam 4 kali pertemuan, setiap pertemuan kalian punya hasil. Dan itu kalian koleksi menjadi feedback dari kegiatan kita. Kerjakan sebanyak mungkin, sedetail mungkin, sebagus mungkin, yang nantinya bisa menjadi materi teman-teman untuk belajar, ya. Begitu, dan itu menjadi penilaian dalam progres belajar, ya. Ini terus
Nanti bisa tanya kakak kelas, gimana sih sama Buana. Nah ini bisa, yang ini bahkan saya permudah dengan cara teman-teman boleh explore dulu ya, pakai ChatGPT, pakai Colab, ya nggak apa-apa. Tetapi itu tadi butuh awareness, kepedulian, bagaimana mahasiswa bisa mendapatkan jawaban itu kalau ditanya manual ya, nggak boleh pakai perangkat. Nah, ya itu boleh pakai perangkat sehingga bisa menjelaskan mengapa itu bisa diperoleh jawabannya ya. Ya, jadi ini saya taruh di mana ya? Ini ada di sini. Latihan 1 apa ya? Terus file saya upload apa tadi? Ininya supaya teman-teman bisa langsung aja sini hasil pertemuan ya. Jadi mungkin nggak saya minta dikumpulkan sekarang, maksudnya sebelum pertemuan kita berikutnya, tapi teman-teman siap-siap untuk sharing hasilnya ya. Saya tanya nanti sampai mana, dan berikutnya baru dalam 2 minggu teman-teman bisa submit ya. 2 minggu submit progres pertama. Begitu, artinya tunjukkan nih ketemu berapa gitu ya. Seperti itu. Dan tentunya saya akan melihat eksplorasi teman-teman sejauh mana. Ya. Ini saya share saja. Oh, masih restricted. Bisa ya, Mbak Sekar, bisa dipahami nih, supaya saya nggak ngomong sendiri nih. Di jam 10. Kok lama ini? Interest and Mbak Sekar, bisa? Saya tutup dulu. Load is heavy, get help if you're having problem. Bring to call back. Stop. Stop presenting. Bring the call back here. Stop presenting. Bentar ya. Tak stop presenting kok nggak mau nih, gimana nih? Saya berarti tutup bagian ini. Saya buka. Mohon maaf Prof, kami tidak bisa on mic. Oh gitu. Diapakan kok bisa ya? All muted. You lost connection. Oops. Got it. Oh. Lost. Saya lost. Stop recording. See more change your layout just udah ya, saya stop recording. Bentar ya.